Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Bersua lagi kita pada episode spesial di bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan satu hal atau satu topik yang sangat menarik mengenai kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam tentunya. Dan di tengah-tengah kita, sahabat Harmoni Hukum, telah hadir Bapak Ahmad SH MH. Beliau adalah salah seorang pengajar hukum Islam di Fakultas Hukum Unhas dan beliau juga adalah salah satu dosen yang sangat difavoritkan mahasiswa Masya. atas pengetahuan dan kebaikan beliau. Selamat sore Pak Ahmad atas kehadiran sore ini dan terima kasih Pak untuk bersama-sama dengan sahabat Harmoni Hukum bergabung pada episode Ramadan pada sore hari ini. Ya, Mas sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ahmad, menarik untuk mencermati bahwa beberapa hari yang lalu atau tepatnya di 12 April kemarin, undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual telah disahkan oleh pemerintah. Ya, ini artinya bahwa tentunya ini akan menjadi loncatan baru sebenarnya dalam menyikapi kekerasan seksual yang selama ini marak terjadi di sekeliling kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui Pak, dan saya juga yakin bahwa masih segar di ingatan kita tentang atau kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengajar di pesantren di Jawa Barat yang beberapa waktu yang lalu sangat menghebohkan, di mana kemudian akibat tindakan yang dilakukannya terhadap santrinya tentunya mengakibatkan 13 orang santrinya kemudian menjadi korban kekerasan seksual dan bahkan kemudian sampai hamil ya, dan kemudian melahirkan Pak Ahmad. Oleh karena itu pertanyaan pertama mungkin Pak Ahmad untuk kita urai bersama, kira-kira sih bagaimana Bapak melihat fenomena kekerasan seksual ini, baik yang terjadi secara umum ataupun yang terjadi secara khusus di kalangan keluarga, dan yang sangat miris sebenarnya di institusi pendidikan, baik itu yang berlatar belakang sekolah umum, kemudian sekolah boarding school, pesantren, dan bahkan kemudian di perguruan tinggi. Kira-kira pandangan Bapak seperti apa Pak? Silakan. Ya, baik, makasih. Jadi menarik memang untuk kita kaji ini karena seperti tadi oleh moderator disampaikan bahwa baru-baru ini undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Kemudian secara fakta ada banyak kejadian yang kemudian sangat miris ya, kalau kita lihat kejadian itu. Nah, kalau kita coba mengurai kenapa kemudian terjadi kekerasan seksual. Nah, ada banyak pandangan ahli berkaitan dengan hal itu. Ada yang mengatakan kekerasan seksual itu bisa dipicu oleh faktor politik, bisa juga dipicu oleh faktor faktor rasisme. Kemudian bisa juga dilihat kekerasan seksual itu dari sisi psikologi. Nah, kalau dari sisi psikologi, pandangan para ahli psikologi itu melihat bahwa paling tidak ada dua hal yang kemudian menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual itu. Pertama, dari sisi si pelaku, ya, jadi perilaku si pelaku. Boleh jadi pelaku itu melakukan kekerasan seksual karena ada pengalaman yang pernah dia alami. Ya, kan kita mendengar berita atau membaca berita bahwa pelaku sodomi itu ternyata setelah ditelusuri rekam jejak kehidupannya pernah mengalami hal yang serupa, ya, pernah mengalami hal serupa. Jadi ini faktor internal yang terjadi atau yang berada pada diri si pelaku.
Nah, kemudian bisa juga hal itu terjadi dari karakteristik korban. Ya, boleh jadi korban tanpa dia sadari sesungguhnya dia mengundang para pelaku. Ya, misalnya katakanlah begini, tanpa disadari si korban misalnya ya dia keluar tengah malam, ya tengah malam. Kalau kita tanya keperluan apa sampai tengah malam, ya ada juga kemudian yang berpenampilan tanda kutip sangat menarik oleh lawan jenis. Nah, faktor-faktor ini sebenarnya itulah yang kemudian mendorong. Nah, tapi kalau kemudian kita bawa ke ranah perspektif hukum Islam, Ya, itu gimana tuh? paling tidak jawaban saya begini, sangat sederhana. Karena pemahaman pelaku kekerasan seksual itu tidak ada. Artinya pemahaman agamanya itu tidak ada. Baik dalam konteks pengetahuan maupun pengamalan agamanya. Nah, kalau kita periksa seluruh agama samawi, ya, itu tidak pernah mentoleransi yang namanya kekerasan seksual. Secara spesifik, ya, kalau kita misalnya kaji dari sisi sedikit dari sisi hukum Islam, kenapa kemudian ada pengaturan misalnya di dalam konteks pidana Islam itu ada namanya qisas. Nah, kalau dikaji ini oleh para ahli, sesungguhnya qisas itu ya ditujukan agar sebagai tindakan preventif. Ya, Pencegahan, Pak, ya. Pencegahan. Ya. Jadi dari awal memang sudah dicegah. Karena kalau kita tanya nuraninya orang yang diperlakukan, ya, misalnya kita lihat konteksnya dalam konteks di pengadilan, kan rata-rata itu keluarganya korban, ya, kalau dijatuhi hukuman selalu berteriak tidak adil, tidak adil. Kenapa hukumannya sangat ringan dan sebagainya? Ya, karena itu tadi. Makanya disitulah kemudian hukum Islam melihat kalau mau itu ditegakkan dan memberi efek jerah, maka dari awal hukum Islam itu mewanti-wanti bahwa kalau kau tidak mau dipukul, ya, tidak mau dikisas dengan pukul, maka jangan memukul orang. Ya. Nah, disinilah konteksnya. Maka sekali lagi relevansi kalau pertanyaan itu kita lihat bahwa maka di sini penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap agama bagi si pelaku. Wah, berarti ini ada PR baru sebenarnya. Juga harus jadi PR baru sih sebenarnya. Bagaimana sebenarnya lebih membumikan saja sebenarnya pengetahuan agama Pak Ahmad ya. Iya. Harus seperti itu atau gimana sih sebenarnya Pak? Ya kan tugas kita semua ya, tugas kita semua untuk kemudian mengedukasi masyarakat ya, mulai dari ya kalau kita misalnya membagi tugas meskipun itu tidak harus seperti itu, ya memang tugas ulama lah yang paling utama di situ. Kemudian keberadaan kita sebagai kebetulan berada di pekerjaan sebagai pengajar ya. Kemudian adik-adik mahasiswa yang memang selama ini sudah getol ada perhatian terhadap kekerasan seksual, tinggal memberi pemahaman kepada masyarakat ya bahwa sesungguhnya tindakan kekerasan seksual itu tidak ada satupun agama, karena kan kita ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa ya, di mana setiap warganya itu wajib menganut agama yang diakui oleh negara. Saya kira di sini. Iya, saya kira menarik sekali Pak Ahmad uraian awal untuk memposisikan bagaimana sih sebenarnya hukum Islam memandang kekerasan seksual, yang bisa disimpulkan sebenarnya bahwa dalam konteks hukum Islam tidak ada ruang sebenarnya, tidak ada ruang bagi terjadinya kekerasan seksual, karena itu adalah sesuatu yang tentunya bertentangan dengan hukum Islam ya Pak, seperti betul. Itu. Oke, Pak Ahmad, saya kira menarik sekali penjelasan di awal yang mencoba memposisikan sebenarnya kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam Pak. Sekarang, kira-kira menurut Bapak, bagaimana sih dalam konteks penegakan hukum? Karena kemudian tadi kita
sudah mulai dengan menunjukkan beberapa kasus dan kemudian kasus yang paling menghebohkan kemarin di pondok pesantren ya seperti itu. Menurut Bapak sih bagaimana sih penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual yang tepat dan efektif menurut hukum Islam nih? Karena kemudian atau kemudian apakah sanksi hukuman mati bisa nggak kita berikan sebuah tawaran Pak? Bilang hukuman mati deh lakukan nih bagi si HW yang kemarin di kasus yang saya di awal tadi yang saya kemukakan. Itu juga mungkin menarik kami untuk sahabat Harmoni Hukum mengetahui bagaimana melihat hukum Islam. Karena kalau hukum positif saya kira mungkin nanti akan ada sesi lain yang akan kemudian kita uraikan. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi dalam konteks pidana Islam, memang semua tindak pidana itu sudah diatur baik berkaitan dengan syarat untuk penjatuhan hukumannya, ya maupun sanksi yang harus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Nah, dalam konteks kekerasan seksual, ini kan kalau kita baca di dalam hukum pidana itu, hukum pidana Islam, tidak ada ruang yang kemudian bisa kita membuat analogi. Nah, apakah dalam konteks kekerasan seksual itu zina atau apa? Jelas harus dulu pendefinisiannya, nomenklaturnya harus jelas. Nah, tapi kalau kemudian ada penamaan, misalnya pelecehan seksual, itu kemudian bisa karena dalam hukum Islam itu kalau dia sudah ada nomenklaturnya yang jelas, maka biasanya itu sudah jelas bagaimana bentuk syaratnya untuk penjatuhannya, kemudian bagaimana bentuk sanksi yang harus diterapkan kepada pelakunya. Tapi kalau konteks kekerasan seksual, kalau kita periksa, itu belum ada nomenklatur itu. Nah, tetapi hukum Islam kemudian membuka namanya ruang hukum taksir. Ya. Nah, itu apa itu Pak? Hukum taksir. Hukum taksir itu adalah hukum yang belum ditentukan secara tegas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi kemudian memberi ruang kepada penguasa ya untuk menentukan bagaimana bentuk hukumannya. Nah, kalau kita bawa ranah ini misalnya tadi Pak Moderator Dr. Masku menyampaikan misalnya HW ya, pelaku HW kemudian memperkosa santrinya yang seharusnya dia lindungi. Lalu kemudian dia diproses dan prosesnya itu kemudian pada akhirnya pengadilan tinggi memvonis dia dengan hukuman mati. Nah, kalau kita bawa ke ranah taksir dengan mengacu juga pandangannya misalnya Hidayat Nur Wahid yang mengatakan dia sangat memberi atensi dan memberi jempol ya, kepada penegak hukum baik pada jaksa maupun kepada majelis hakim pengadilan tinggi. Nah, kalau kita bawa sekali lagi ke ranah taksir lalu diberi hukuman mati, saya kira ya itu bisa saja kan, artinya konteks itu bisa kita terapkan ke arah sana. Nah, kenapa kemudian misalnya kalau saya mengambil alih pandangannya Hidayat Nur Wahid, karena memang sangat miris ya, seorang yang kemudian seharusnya menjaga, melindungi anak didiknya, kok kemudian dia malah yang merusak gitu. Nah, kalau kita misalnya ambil pemisalan dengan hukum yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam sejarah itu, pernah suatu ketika seorang melapor kepada beliau bahwa di sana terjadi tindak pidana. Kalau tidak salah tindak pidananya itu minum khamar ya. Tetapi kemudian ada yang melapor, tapi wahai yang mulia, wahai Khalifah, di sana banyak pelakunya orang-orang yang paham. Artinya tahu itu hukum kalau minum khamar itu hukumannya seperti ini, dia terlarang karena itu adalah perbuatan sama dengan perbuatan setan, tapi mereka melakukan itu.
Maka kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hukum dia 2 kali lipat dari mereka yang tidak paham. Ya, oke. Ya, jadi kalau kita bawa itu misalnya, kalau kita bawa kisah hikmah yang dituturkan oleh sejarah kepada kita, maka saya sekali lagi sangat sependapat dengan Hidayat Nur Wahid bahwa kalau kemudian penegak hukum dalam hal ini jaksa yang tetap mengotot untuk menghukum Mati. pelakunya dengan hukuman mati, dengan tuntutan hukuman mati, dan itu kemudian diaminkan oleh majelis hakim tinggi, karena di tingkat pertama kan hanya seumur hidup Seumur ya. hidup, betul. Lalu kemudian jaksanya banding, dan di tingkat pengadilan tinggi yang bersangkutan kemudian dihukum mati. Saya kira itu seperti itulah penerapannya dari hukum taksir yang tadi, kalau saya tidak keliru dalam hal memakai hukum itu. Wah, saya kira memang ini. Jadi memang sebenarnya proses edukasi, Pak Ahmad, mungkin ruangnya seharusnya ada juga informasi seperti ini. Jadi pendekatannya tidak hanya menjadi murni di hukum positif sebenarnya, tetapi ada pendekatan lain hukum Islam yang bisa melihat sebenarnya persoalan ini dalam perspektif yang ruangnya mungkin menurut saya agak lebih bisa memberikan mungkin dalam tanda petik kepastian hukum jika kemudian debatnya, karena tadi pertimbangan sebagaimana kisah yang Pak Ahmad sampaikan kepada sahabat Harmoni Hukum. Ya, saya kira memang seperti itu ya. Jadi kalau mutiara dari kisah-kisah pendahulu tokoh-tokoh Islam yang kemudian memberi contoh keteladanan, ya, di mana memang kalau mereka yang paham, mereka yang punya kedudukan, justru dia tidak memberi contoh yang baik, maka ya salah satu contoh yang diperlihatkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, justru beliau yang memberi tekanan hukuman yang lebih berat dibanding mereka yang tidak paham, Pak ya. Jadi menurut Bapak, jadi menurut Bapak, kalau kemudian kita kontekskan dengan putusan pidana mati ya pada kasus HW, menurut Bapak itu sudah sepadan? Kalau saya iya sepadan, karena ada banyak implikasi yang kemudian ditimbulkan ya. Pertama, mencederai status sebagai seorang yang dilekatkan padanya, katakanlah dilekatkan padanya sebagai tokoh agama. Kemudian yang kedua, tadi sebagai pendidik yang diberi amanah oleh keluarga atau orang tua atau wali dari si santri yang kemudian dia rusak ya. Itu bayangkan itu implikasinya. Ya, tidak saja bagi si korban tapi juga keluarganya. Begitu banyak keluarga yang kemudian harus menerima aib itu ya. Dan lingkungan sebenarnya, Pak, lingkungan masyarakat, bahkan negara sebenarnya. Iya, betul. Ya, jadi memang jadinya konteksnya memang hukum Islam begitu melihat hal ini secara lebih luas, secara lebih komprehensif. Saya kira Pak Ahmad itu pertanyaan, dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi kita pada sesi berikutnya. Sahabat Harmoni Hukum, menarik sekali ya uraian dari Pak Ahmad bagaimana sebenarnya hukum Islam begitu komprehensif sebenarnya mendudukkan persoalan-persoalan secara jernih, tepat, dan memberikan kepastian dan keadilan sebenarnya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Ahmad, kalau kemudian kita coba lebih spesifik nih Pak ke kasusnya si HW ini, yang notabene-nya kemudian telah memperkosa, menghamili, dan kemudian akibat perbuatannya tersebut kan si santri kemudian melahirkan Pak. Itu artinya bahwa ada anak-anak yang kemudian yang mereka yang tidak berdosa kemudian lahir akibat dan sebagaimana juga penjelasan Pak Ahmad di awal, tentunya traumatik yang timbul bukan hanya sebenarnya bagi si korban tentunya, tetapi juga bagi keluarga dan bahkan kemudian anaknya kemudian ketika anak itu besar. Jadi menurut Pak Ahmad sebenarnya bagaimana nih Pak status si anak? Itu juga mungkin perlu sahabat Harmoni Hukum untuk memahami status anak yang lahir dari korban perkosaan dalam perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam melihat hal ini? Karena ini penting untuk masyarakat tahu persoalan seperti ini. Silakan Bapak. Ya, baik. Memang dalam konteks
hukum Islam selalu ada standar, ada yang kemudian sifatnya sudah baku ya. Nah, kalau misalnya kalau kemudian kejadian HW ini yang memperkosa dan kemudian lahir anak-anak dari rahim mereka yang diperkosa, kalau kita periksa memang tidak kemudian karena korban itu diperkosa lalu diberi status legal kepada anak itu. Anak itu tetap lahir sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Ya. Nah, karena dia lahir di luar perkawinan, maka tentu dia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Betul. Kalau kemudian kita melihat putusan MK berkaitan dengan keturunan ini, anak ini, pernah memang ada kasus ya di mana bapak dan ibunya itu tidak perlu, saya kira sahabat Harmoni tahu ya siapa. Lalu oleh MK diputuskan bahwa kalau kemudian bisa dibuktikan secara teknologi bahwa memang ada gen dari bapak terhadap anak itu, maka anak itu sebenarnya bisa mewaris kepada bapaknya itu meskipun tidak menikah secara legal atau menurut ketentuan yang berlaku. Nah, tetapi di dunia praktek, saya kebetulan pernah berdiskusi dengan hakim-hakim agama. Saya tanya, apakah kemudian putusan MK itu sudah diaplikasikan kalau ada kasus-kasus seperti itu. Kasus di mana bapak dan ibunya tidak menikah secara resmi menurut ketentuan. Tapi kemudian kalau anaknya menuntut lalu diberikan hak waris karena dia dianggap dinasabkan kepada bapaknya misalnya. Nah, oleh hakim-hakim agama mereka mengatakan ya untuk kami saat ini tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kenapa? Ada banyak aspek bahwa di dalam perkawinan itu untuk lahirnya keturunan kan memang ada sudah ditentukan rukun maupun syaratnya. Jadi sebuah perkawinan yang legal ya, lalu kalau legal itu maka dia akan melahirkan keturunan yang sah, yang implikasinya banyak aspek atau banyak ruang yang kemudian terkait di dalamnya. Salah satunya misalnya terkait dengan waris. Nah, sekali lagi bahwa mohon maaf kalau kemudian hukum Islam sudah menentukan bahwa mereka yang lahir di luar perkawinan itu tetap dia dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Meskipun hukum Islam tidak sama sekali mentoleransi itu dan memberikan perlindungan kepada anak karena memang seorang anak yang lahir itu ya bukan karena bukan karena kemauannya sehingga dia lahir karena atas dasar perkosaan. Tetapi itulah kembali kepada bahwa bangunan dalam Islam memang sudah menentukan ada kaidah-kaidah, ada kemudian nomenklatur yang baku. Kalau kita bawa ke dalam anak, maka harus dicari pucunya ke atas. Pucunya ke atas adalah apakah bapak dan ibunya menikah yang memenuhi rukun dengan syarat. Nah, kalau kemudian itu sampai ke situ, maka itulah yang kemudian menjadi teropong. Oh, kalau ada anak lahir tidak ya karena perkawinan orang tuanya, ya maka status yang disematkan padanya adalah anak luar kawin. Ya, berarti tetapi negara tetap akan memberi perlindungan dan perhatian kalau terjadi hal seperti itu. Iya, berarti Pak Ahmad bisa disimpulkan bahwa untuk kasus HW ini status anak jelas ya sebagai anak di luar kawin. Ini juga menjadi penting bagi sahabat Harmoni Hukum bagaimana kemudian potret ya, menurut saya sih potret hukum Islam mungkin agak sedikit berbeda kalau kemudian kita hendak sandingkan dengan
hukum positif. Bisa apa memang seperti itu Pak Ahmad dalam konteks apakah memang terjadi perbedaan, ada diferensiasi enggak Ya. antara hukum Islam dengan hukum positif? Kalau kita bicara hukum positif kan kita ada undang-undang perkawinan ya. Ya. Undang-undang nomor 1 Satu. tahun 74 yunto undang-undang nomor 16 2019. Nah, di situ ada dua memang kategori anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Nah, pendefinisian dalam undang-undang perkawinan terhadap anak sah itu adalah dua kategorinya. Pertama, anak yang lahir dalam perkawinan atau anak yang lahir sebagai akibat perkawinan. Oke. Jadi kalau ini kita sandingkan dengan hukum Islam ya saya kira sama. Sama ya. Sama. Betul. Karena tidak termasuk dalam kategori pendefinisian dalam undang-undang perkawinan terhadap anak sah itu. Iya. Berarti bingkainya jelas bahwa dia dibingkai dengan perkawinan yang sah. Ya. Seperti itu ya. Ya, saya kira terima kasih banyak Pak Ahmad untuk memberikan sebuah perspektif sebenarnya dalam konteks hukum Islam tentunya. Dan selanjutnya kita akan kembali pada sesi berikutnya. Oke, sahabat Harmoni Hukum, saya kira jelas sekali ya dan sangat detail sekali menunjukkan bagaimana narasumber kita yang hadir pada sore hari ini memiliki pemahaman yang sangat baik ya untuk melihat kekerasan seksual secara umum dalam konteks khususnya hukum Islam. Dan Pak Ahmad, kira-kira ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak sebenarnya? Jadi apa pesan yang hendak Bapak sampaikan kepada sahabat Harmoni Hukum tentunya terkait dengan fenomena kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, khususnya kita menggunakan pendekatan hukum Islam Pak. Ya. Ini mungkin pesan yang bisa dijadikan rambu-rambu tentunya bagi seluruh sahabat Harmoni Hukum yang akan menyaksikan tayangan Harmoni Hukum dengan tajuk kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam. Silakan. Ya, saya kira sahabat Harmoni Hukum perlu kita bangun kewaspadaannya. Kewaspadaan dalam konteks kita upayakan berhati-hati ya. Kita harus melihat dengan siapa kita berteman, bergaul ya. Lalu kita punya juga batasan-batasan. Kalau misalnya kita mau kontekskan dalam dalam aspek yang lebih jauh lagi, makanya di dalam hukum Islam itu sudah ada namanya bagaimana kita memperlakukan hijab itu ya. Artinya kalau ada siapa saja ya, apakah dia keluarga atau apa, di situ sudah jelas hukum Islam itu bahwa batas pergaulan antara seseorang yang namanya mahram dengan bukan mahram itu juga sudah diatur dengan jelas dalam konteks hukum Islam. Nah, dalam konteks kekinian paling tidak kita harus waspada. Ya, kepada anak-anak kita pesankan supaya bukan juga mau curiga terhadap seseorang, tapi kita berhati-hati ya. Kita berhati-hati karena kalau kita sudah membangun kehati-hatian, berarti ada upaya menangkal terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual. Saya kira itu yang singkat. Ya, saya kira itu jadi sangat penting sebenarnya, apalagi di tengah-tengah pergaulan yang begitu sangat terbuka hari ini. Dan kalau kita baca kekerasan seksual dalam perspektif undang-undang yang terbaru ini, sebenarnya ada catatan penting menurut saya juga, dan itu mungkin nanti kita akan diskusikan pada sesi-sesi berikutnya, khususnya karena kemudian kekerasan seksual itu dalam konteks ranah elektronik itu dimasukkan sebagai salah satu jenis kalau saya tidak salah, salah satu jenis. Dan ini kemudian yang menarik karena ruang lingkup teknologi yang begitu berkembang pesat, dan kemudian pada akhirnya kita berada di lingkaran yang tidak bisa kita hindarkan. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ahmad untuk kesempatan diskusi dengan Harmoni Hukum pada sore hari ini. Tentunya semoga diskusi ini bisa mencerahkan para penonton dan masyarakat secara umum dalam memahami fenomena kekerasan seksual,
tentunya dalam perspektif hukum Islam. Ya. Karena kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kita sangat sadari bahwa mayoritas penduduk kita beragama Islam, dan juga sebenarnya kita hidup di Sulawesi Selatan yang begitu sangat kuat dengan ideologi keislaman, dan mudah-mudahan dengan catatan penting itu kemudian bisa menjadi bahan renungan untuk masyarakat secara umum dan putra-putri kita untuk lebih memahami hukum Islam tentang kekerasan seksual khususnya secara baik. Saya kira itu mungkin sahabat Harmoni Hukum sebagai akhir dari diskusi kita tentang fenomena kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam. Jika sahabat Harmoni Hukum memiliki komentar, saran, dapat dituliskan pada kolom komentar yang tentunya akan menjadi ruang bagi diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Salam Harmoni Hukum and ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh.